Dalam Mazmur 23 ayat 4 dilukiskan di sana Daud mengalami masa-masa yang sukar. Tapi dia berkata dalam ayat 4, sekalipun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Saudara, apa yang membuat saudara takut dalam hidup ini? Kelaparan? Tidak dihargai orang? Tidak ada tabungan? Sakit penyakit? Apa? Daud melanjutkan di dalam ayat-ayat berikutnya. Dia berkata, kita tidak takut sekalipun bumi berubah. Mazmur 46 ayat yang kedua. Lalu dia berkata, aku tidak takut kepada manusia, bahkan mereka yang bersemayam sejak purbakala. Aku tidak takut. Mazmur 55 ayat 19. Lalu Daud berkata, aku tidak takut akan kabar celaka. Lalu dia lanjutkan lagi, aku tidak takut kepada salju dan semuanya, apapun itu. Apakah saudara sama dengan Daud? Atau apa yang Daud tidak takutkan, justru malah saudara takut? Bahkan suatu kali Daud berkata, sekalipun dagingku, hatiku habis lenyap, semua yang ada padaku habis lenyap, aku tidak takut. Nah, lalu apa yang ditakuti oleh Daud, saudaraku? Dia menulis begini dalam Mazmur 51 ayat yang ke-11. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Dua hal yang Daud takutkan dari 1001 macam hal yang Daud tidak takut. Yang pertama adalah dia takut dibuang Allah dari hadapan Allah. Apa yang dibuang Allah dari hadapannya? Saudara ingat, hanya kekudusan yang mengantarkan kita bisa ada di depan Allah. Hidup dalam kekudusan. Ayat ini dia katakan ketika dia disadarkan oleh Nabi Nathan tentang kecemaran yang dia lakukan atas Batseba. Dan dia dengan merengek-rengek meminta kepada Tuhan, jangan buang aku. Aku sudah berdosa. Aku tidak menjaga kekudusan. Yang Daud takutkan pertama adalah terbuang dari hadapan Tuhan. Bukan terbuang dari hadapan manusia. Bukan tersisih dari pergaulan-pergaulan orang-orang yang keren itu, dari kelompok-kelompok sosialista, bukan. Tapi terbuang dari hadapan Tuhan. Yang kedua, apa yang Daud takutkan? Dia berkata, janganlah ambil rohmu daripadaku. Yang Daud takutkan adalah kalau hidup tanpa roh Allah, yaitu hidup tanpa penolong. Karena roh yang diberikan Allah dalam diri kita adalah untuk menolong, menghibur kita, menyatakan kebenaran dalam hidup kita. Kita masuk kepada minggu di mana Roh Kudus dicurahkan, mengingatkan kita betapa pentingnya kita berjalan dalam Roh Kudus. Daud berkata, jangan ambil rohmu daripadaku. Rohmu itu yang mengajari aku siapa engkau. Rohmu itu yang mengajari aku untuk bisa berdoa, berinteraksi kepadamu, terhubung dengan surga. Dan rohmu itu yang menjadi pelita, yang menuntun jalan-jalan hidupku. Rohmu itu yang membuatku menjadi berbeda, yang membuatku menjadi manusia yang berkuasa, powerful, dunamos, menghadapi berbagai macam keadaan di bumi ini. Adakah saudara memiliki ketakutan yang sama? Atau saudara takut tersisih dari manusia? Atau saudara takut tidak ada dalam roh duniawi ini? Sekarang manusia banyak menggantikan perkataan-perkataan Roh Kudus dengan perkataan-perkataan roh dunia ini. Tidak demikian dengan Daud.
Daud berkata, apa yang bisa dilakukan manusia? Daud berkata, lembah kekelaman, semuanya bisa diatasi kalau roh Tuhan bersama dengan kita, kalau Tuhan berjalan bersama dengan kita. Saudara kan dikasihi Tuhan, jangan takuti hal yang tidak perlu ditakuti. Jangan takuti hal yang bisa diselesaikan bersama dengan Tuhan. Jangan takuti hal yang tidak penting di mata Tuhan. Tapi takutlah kalau kita tidak mendapat tempat di hadapan Tuhan. Takutlah kalau roh Allah meninggalkan kita. Tuhan Yesus memberkati saudara.